Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam para sahabat subscriber Santri Andalas dan pemirsa. Tak lupa kami mendoakan agar para pemirsa dan subscribernya Santri Andalas, sahabat-sahabat Santri Andalas selalu diberi kesehatan, kemurahan rizki, dan segala hajatnya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini cerita tentang dunia yang kita sendiri, dunia itu belum begitu paham, yaitu dunia kayangan. Terus kayangan ini menariknya di sini adalah tempat tinggal para raja-raja leluhur kita dulu, kemudian para dewa-dewa, kemudian para bidadari-bidadari kayangan di sana. Atau kayangan tuh kata lainnya mungkin dulu dibilang Swarga loka. Swarga loka. Makanya untuk itu kita panggil salah satu gaib yang di kayangan, yang mudah-mudahan dia bisa bercerita tentang kayangan itu apa, kemudian benar kan bidadari itu. Terkadang ikut sama orang juga gitu ya. Ya, kadang ada bidadari yang katanya turun ikut terus sama orang gitu. Mengikuti jasad-jasad. Kenapa dia turun? Nah, itu kita coba mau bedah. Mudah-mudahan kayangan langsung katanya. Didoi dan dibolehkan dengan izin guru kita. Insyaallah, mudah-mudahan. Dibolehkan untuk memanggil salah satu siapapun yang benar-benar bisa bercerita tentang apa ya, dibilang mitos, dia bukan mitos tapi cerita itu ada, tapi kepastiannya kita panggil lah ya, mohon doanya ya pemirsa ya. Ya, siap ya mediator. Oke, Bangin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin Sang Yang Nurjaya Nirwana, saya minta dihadirkan sesosok gaib dari kayangan yang bisa bercerita tentang apa yang saya maksud tadi, yang mengerti dan yang memahami sekali tentang apa yang saya maksud. Saya minta ya Allah, dengan izin Sang Yang Nurjaya Nirwana dihadirkan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa? Ya, Memanggil saya. maaf sebelumnya, saya hanya memohon izin melalui guru kami untuk menghadirkan sosok gaib yang ada di kayangan. Coba silakan perkenalkan diri. Saya minta suaranya diperbesar. Saya Dewi Sariningrum. Dewi Sariningrum. Subhanallah. Dewi Sariningrum dari golongan apa? Saya golongan bidadari yang di kayangan. Oh, bidadari ya? Benar. Mbak Dewi minta tolong suaranya ditambah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dan Sang Yang Nurjaya, saya minta suaranya diperbesar. Allahu. Alhamdulillah. Dewi Sariningrum. Benar. Bidadari ya? Subhanallah. Saya bidadari kayangan lapisan 4. Oh, di lapisan 4. Benar. Dewi Sariningrum, saya kalau panggil namanya siapa nih? Dewi saja. Dewi. Oke, Mbak Dewi, selamat datang di... Kamu juga sepertinya ada. Iya, nanti Mbak Dewi. Saya mau bertanya nih, selamat datang Mbak Dewi di padepokan kami Santri Andalas Bukit Tinggi. Jadi
kami itu ingin mengetahui sebenarnya alam khayangan itu di mana, apa, terus kemudian yang menghuni di sana itu siapa. Alam kayangan Iya, bisa kan? banyak lapisannya Oh, banyak ya. dan adanya di atas bumi. Adanya di atas bumi. Benar. Hmm. Dan untuk di dunia ini cuma ada dua. Cuma ada dua. Satu di bumi Nusantara ini, dan satunya lagi di negeri sana. Iya, di negeri sana, di negeri mana itu, Dewi? Di tepatnya yang negara yang bernama India saat ini. Di India ya? Benar. Iya. Oke. Cuman ada dua. Sebenarnya kayangan itu bumi lain daripada bumi ini, atau tempat hunian seperti apa kayangan itu sebenarnya, Dewi bisa bercerita? Bukan bumi. Bukan bumi ya? Kayangan itu ya alam kayangan. Alam. Tempatnya tersendiri. Yang berada di atas bumi ini. Tempatnya sendiri. Benar, bukan bagian daripada bumi. Dan bagian daripada bumi. Benar. Ya. Lalu penduduknya itu dari golongan apa? Emang cuman golongan kayak Dewi ini semua? Tidak. Tidak. Di sana ada berbagai macam penghuni di sana. Ada yang dari golongan dulunya roh manusia. Ya. Ada dari golongan juga bangsa jin. Ada dari bangsa jin juga. Dan kehidupannya hampir sama dengan di muka bumi. Oh, kehidupannya hampir sama. Tidak ada perkembangan teknologi dan kemajuan seperti tempat sini. Masih terjaga keasrian. Apakah di sana ada sungai, ada pohon-pohon? Ada ya? Kan penduduknya juga bercocok tanam. Oh, penduduknya bercocok tanam juga. Benar. Jadi ada sumber makanan kayak padi gitu yang ditanam jadi Maka saya nasi. bilang sama. Sama ya. Cuman bedanya di sana tidak ada teknologi. Tidak ada teknologi. Pembangunan. Oh. Dan yang untuk membuat berperang bangsa manusia itu seperti senjata yang digunakan untuk perperangan yang terjadi di bumi yang di mana-mana. Di sana tidak diperbolehkan. Oh, tidak diperbolehkan. Tidak ada boleh satu pun. Jadi kalaupun senjata di sana, menggunakan. berarti senjatanya tradisional gitu. Benar. Kayak golok, tombak gitu ya. Ya, panah. Seperti masyarakat penduduk bumi dahulu sebelum mengenal teknologi. Oke, Mbak Dewi. Kalau dahulu kayangan, ya ribut dan huru hara juga. Oh, itu ya. Benar. Masing-masing mau jadi penguasa dan menguasai yang lain. Jadi Itu sudah terjadi ribuan tahun lalu. sudah terjadi ribuan tahun yang lalu. Dan alhamdulillah setelah beliau Sang Yang Nurjani Nirwana menundukkan seluruh bangsa kayangan dan berada di bawah perintah beliau, negeri itu menjadi aman, tentram, makmur dan sentosa. Iya. Sejak beliau guru kami Sang Yang Nurjani. Kalau boleh tahu itu waktunya kapan itu, Bu Dewi? Sejak lama ini
beberapa tahun yang lalu. beberapa tahun yang lalu. Sementara Kayangan itu sudah ada berapa tahun? Tahu apa Mbak Dewi? Puluhan ribu tahun lah. Puluhan ribu tahun lalu. Dan Mbak Dewi sendiri umurnya ada berapa? 3.500. 3.500. Mbak Dewi dari kecil di sana atau sudah mewujud dewasa? Saya dari zamannya Nabi Sulaiman. Subhanallah. Jadi hidup sejak zamannya Nabi Sulaiman. Benar. Ya, begini Mbak Dewi. Kami bermaksud ingin mengetahui kalau boleh nih tentang golongan bidadari yang ada di Kayangan tersebut. Bidadari itu sebenarnya apa itu, Mbak Dewi? Maksudnya itu mereka bertugas khusus kah, atas perintah raja kah, atau mereka bergerak dengan keinginan sendiri? Karena kan bidadari itu ada yang sering turun ke bumi katanya, terus kembali lagi. Bahkan dulu ada cerita tentang bidadari yang 7 turun ke bumi, kemudian selendangnya tinggal dan kawin sama penduduk bumi. Bisa? Kalau yang kamu bilang turun dan kawin dengan penduduk bumi, itu mungkin hanya bermain dan untuk bermandi di campur mandian. Bisa dikerasin suaranya lagi? Kalau untuk main-main, mungkin tidak ada perintah. Tidak ada perintah. Tapi kalau untuk turun, ikut, itu ada langsung perintah. Ada perintah. Benar. Dan yang memerintahkan siapa, Mbak Dewi? Penguasa seluruh alam. Subhanallah. Jadi yang memerintahkan juga Guru kami Sang Hyang Nurcahaya Nirwana. Benar. Subhanallah. Nah, terus kemudian kalau turun itu dalam rangka apa ikut ke manusia? Mengapa perintah? Karena beliau kan penguasa. Kalau kita tidak minta izin atau diberi izin, tentu yang berkuasa pasti akan marah. Iya. Oke, terus kemudian kalau diperintah misalnya yang turun dulu nih, kalau yang main-main tadi kan seperti yang tanpa perintah. Kalau yang turun atas perintah itu berarti ada tugas khusus ya? Ada untuk mendampingi, mungkin ikut kepada seseorang atau orang tertentu. Ikut kepada seseorang yang di bumi lah misalnya gitu ya? Yang masih hidup. Ya, yang masih hidup. Ini. Oke. Ikutnya itu gimana? Maksudnya ikutnya dalam artian mendampinginya sebagai ada yang mendampingi, ada yang menyatu rohaninya. Ada yang menyatu rohani. Ada. Ya. Ada yang mendampingi, ada juga yang menyatu ke rohaninya ya. Nah. Yang mendampingi. Terkadang ada juga masa tugas mendampingi. Oh, kalau mendampingi ada masa tugas juga. Berarti dia akan kembali ya? Ada juga setelah yang mendampingi. Yang kelamaan menyatu. Oh. Jadi ada 2 kemungkinan versinya. Ada yang mendampingi, lama-kelamaan dia menyatu menjadi rohani. Ada yang ditugaskan langsung menjadi rohani dari bagian manusia tersebut. Benar. Oh, begitu. Itu yang saya ketahui. Iya. Terus tugas yang dimaksud itu ketika mendampingi atau menyatu ke dalam ruhnya tuh secara spesifiknya tugas golongan bidadari itu seperti apa? Apakah dari keilmuannya juga? Kalau kami sudah turun mendampingi, bahkan sudah menyatu ke rohani, tentu karakter, sifat, serta
kami dampingi, bahkan menyatu dengan rohaninya, tentu pasti akan berbeda daripada manusia yang pada umumnya. Iya. Berarti mengikuti karakternya para bidadari kayangan itu ya? Tidak sepenuhnya, Tidak sepenuhnya. tetapi akan nampak Perbedaannya daripada orang pada manusia yang awam pada umumnya. Terus kemudian tujuannya mendamping itu sebenarnya apa rencana kedepannya itu apa Mbak Dewi? Kami menyari tingkatan dan derajat kami juga. Oh begitu. Benar. Kalau kami sudah menyatu ikut dengan manusia, bahkan kalau sampai orang tersebut melakukan perkawinan, dan menghasilkan seorang anak manusia, kami khususnya bidadari kayangan itu merasa terhormat, gitu, menaikkan derajat kami. Apalagi orangnya seperti kalian ini. Loh, seperti kami? Emang kami seperti apa? Gimana maksudnya ini? Kami jadi besar kepala nanti jadi GR kami ini. Orang yang ingin mengenal dan dekat kepada Tuhan. Oh begitu. Itu lebih mengangkat derajat dan martabat kami, lebih daripada yang saya sebutkan sebelumnya. Ya, maksudnya kan mengangkat derajatnya artinya kan kalau secara kehidupan tentu Mbak Dewi sebagai bidadari tentu udah lebih dari manusia. Tapi yang diharap ke depannya Mbak Dewi akan lebih naik lagi, maksudnya naik kemana Mbak Dewi? Ke tingkatan langit. Oh subhanallah. Jadi makanya kami bilang, kami khususnya ya orang seperti kalian ini yang dapat mengangkat derajat martabat kami untuk naik ke tingkatan langit. Iya. Tingkatan langit itu adanya di atas kayangan. Ya, tingkatan langit lebih tinggi dari kayangan ya. Benar. Tujuannya ke sana ya. Oh gitu. Mungkin gak lama lagi. Apa itu? Kamu. Saya? Ada apa? Mbak Dewi, maksudnya bisa diceritakan jelas dari mana? Ya, nanti kamu saja yang tahu. Ya. Kami tidak bisa menceritakan yang bukan daripada bagian dan wewenang kami. Ya, kalau itu menjadi tugasnya dari guru kami, ya mungkin memang ada maksud dan tujuan ke depannya. Benar. Jadi begitu Mbak Dewi. Tapi begini Mbak Dewi, saya mau tanya juga. Ada sebagian manusia-manusia di bumi ini yang katanya diikuti atau didampingi oleh, atau dia adalah keturunan dari leluhurnya di kayangan. Itu maksudnya juga seperti apa itu? Seperti yang saya sebutkan di awal. Ada yang bidadari itu suka, dan ada yang orang-orang yang ingin mendekatkan kepada Tuhannya. Tetapi tidak sembarang juga bangsa kami memilih pada golongan manusia. Tetapi yang lebih utama, kami khususnya bidadari kayangan ya ingin seperti orang-orang kalian,
yang mendekatkan dirinya kepada Tuhan dan ingin mengenal Tuhan lebih jauh. Dia kami ingin, apalagi sampai melakukan perkawinan dan mempunyai keturunan. Oh gitu. Benar, itu yang utama daripada orang-orang yang pertama yang awal saya sebutkan tadi. Mungkin itu, mohon maaf, kalau kami kan bidadari kayangan, kesannya genit, lebih mental kalau kalian bilang. Ya. Bahasa manusianya gitu ya. Benar. Oke, terus ini Mbak Dewi bilang tadi ikut ke tubuh manusia sampai dengan melakukan perkawinan. Bisa ya dengan menyatu ke rohani tadi, ke pasangan. Ya berarti kan bidadari ini kan nggak mungkin dia masuk ke tubuh laki-laki ya. Tidak ya, pasti dia ke perempuan ya. Misalnya kamu ya mas turun dan masuk ke istri. Oh begitu. Kayangan sekarang sudah damai. Damai ya Mbak Dewi. Tidak seperti sebelum beliau ya. sang yang mencari Niwana. Sudah damai ya. Terus Mbak Dewi saya mau tanya. Menjadi penguasa di sana. Dulu ribut, masing-masing adu kekuatan, siapa yang paling kuat. Adu kekuatan ya. Benar. Oh iya, itu yang saya mau tanya. Di kayangan itu di masing-masing tingkatan tuh ada rajanya gitu atau ada penguasanya. Penguasa masing-masing tingkatan. Penguasa ya namanya. Benar. Lah Mbak Dewi sendiri ada di kayangan tingkat 4. Benar. Di tingkat 4 itu siapa penguasanya itu Mbak Dewi? Yang utamanya ya beliau. Ya, maksud saya sang yang nurjani nirwana. ya maksud saya yang mengetuai di kayangan Sang yang nurcahyo sebelum. Oh, sang yang bercahyo. Dulunya beliau. Berarti kalau tingkat 3, tingkat 2, tingkat 1 dan seterus yang ke atas terusnya? Tingkat 4. Kayangan tingkat 4 di situ semua inti daripada kayangan. Oh, kayangan tingkat 4 ini inti daripada kayangan. Benar. Kenapa dibilang Di inti? situ para raja, para pemuka agama, seperti para biksu dahulu yang melakukan meditasi untuk mengenal Tuhan. Ya perginya ke sana. Oh, Raja-raja seluruh dunia raja-raja. juga ke sana pergi. Maksudnya raja-raja yang katanya moksa atau meninggal secara dimakamkan gitu. Benar. Oh, Bahkan presiden pemimpin Nusantara ini sudah ada 2 yang di sana. oh ya. Boleh disebutkan siapa itu Mbak Dewi? Presiden Soekarno Oh, Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto. dan Presiden Soeharto. Subhanallah, ada di kayangan dia. Ya saya tahu karena saya juga di sana. Iya, subhanallah. Jadi mereka juga termasuk orang-orang pilihan ya? Seperti yang saya sebutkan, kayangan itu adanya di atas bumi ini. Iya. Dan adanya di bawah langit. Makanya kami dan mereka turun mendampingi, bahkan mencari wadah ya untuk menaik tingkatan tadi, derajat tadi untuk tingkatan Untuk lain. selanjutnya ya. Adapun yang
mendampingi dan menyatu rohani kepada orang yang tidak menjalankan perintah Tuhan dan bahkan ingin mendekatkan diri kepada Tuhan seperti yang saya sebutkan tadi itu bidadari Ada yang turun di situ. dengan kecentilannya. Oh. Banyak juga yang turun kepada manusia di bumi ini. Jadi ada juga. Tapi kalau untuk menaikkan derajat dan tingkatan kami ke tingkatan langit tersebut, kami harus mencari, ikut mendampingi, bahkan sampai melakukan perkawinan yang orang seperti kalian itu. Saya Begitu ya. Jadi dengan orang-orang seperti kami, maksudnya emangnya apa perbedaannya orang-orang seperti kami dan orang-orang pada umumnya? Kami kan juga manusia pada umumnya nih, Mbak Dewi. kan sudah saya sebutkan, kalian itu santrinya raja kami, Sang Yang Nurjayani. Iya. Ya tentu siapa yang tidak mau, tidak ikut dan merasa bangga, Subhanallah. ikut bahkan melakukan perkawinan dengan pengikutnya raja kami. Iya. Paham saya. Berarti kenapa mau memilih wadah-wadah yang santri, jamaah, bahkan muridnya beliau? Iya. Karena kita bisa sama-sama berjuang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya dapat tingkatan derajat tadi. Subhanallah. Itu tujuannya ya. Benar. Oke, terus biasanya kalau sudah menyatu ke tubuh manusia itu ada efek negatifnya enggak? Ya lebih cantik, lebih ayu. Oh ya. Emang langsung bisa mewujud di jasmani gitu? Akan merubah karakter, Karakter. sifat, bahkan aura itu yang membuat lebih cantik dan lebih ayu yang dipandang kepada seluruh orang bumi yang di muka bumi. Itu perbedaannya kalau sudah mencapai menyatu. Oke, Mbak Dewi, kemudian ini pertanyaannya, berarti di bidadari di kayangan itu juga ada tingkatannya juga, atau semua sama? Ada yang Sampai banyak tingkatan. sampai banyak. Kalau Mbak Dewi sendiri tahu bidadari di kayangan tingkat 4 tempat Mbak Dewi itu ada berapa banyak? Saya tidak tahu pasti jumlah daripada keseluruhan. Iya, Ya banyak, banyak ya, ratusan ribu. ratusan ribu. Benar. Dan itu ada yang mengepalai gitu, ada yang mengetuai gitu dari ketua bidadari gitu. Yang ada. Ada. Tetapi semua tetap di bawah Iya, naungan dan betul. perintah Beliau, Paduka ya. Raja. Hmm. Kami patuh. Terkadang beliau sering lewat, Lewat. melintas. Ya, itu sebanyak itu. Kalau sudah melintas, tidak berani melihat. Kenapa nggak berani melihat? Iya, Beliau. takut, rasa adab dan sungkan. Oh, adab ya. Benar. Walaupun dalam hati senang, walaupun sekedar jumpa dengan beliau. Iya. Jadi Mbak Dewi kenal dengan raja-raja yang ada di kayangan tingkat 4 itu semua ya? Saya tahu, tetapi tidak keseluruhan Tidak karena keseluruhan. seperti yang saya sebutkan tadi, pemimpin negara ini ada dua. Iya, ada dua. Mereka di tingkat 4 juga ya? Ya, kalau raja yang ada di Sumatera Barat ini kenal juga? Kan di sini ada juga kerajaan. Apa boleh saya sebutkan? Jadi Dewi yang tahu. Prabu Aditya Warma.
Oh iya, Prabu Aditya Warman ya. Kan di sini. Beliau di sana juga. Iya. Oh, beliau pernah turun ke sini? Pernah. Subhanallah. Kamu udah tahu, tapi kamu tanya. Iya. Penasaran aja sama Mbak Dewi. Tahu, saya memang tahu. Iya, mengetahui Mbak Dewi. Sekedar tahu. Dan tidak semua juga kami tahu dan bisa mengetahui. Iya. Jadi apa yang saya tahu, saya beritahu. Jadi artinya golongan bidadari itu juga hidupnya layak seperti apa ya? Seperti manusia biasa ya. Sama. Ya kami bermain juga. Tetapi lebih senangnya main di bumi ini. Main di bumi. Oh, senang main ke bumi? Iya. Kenapa Kami senang main? tuh beda saja, enak. Oh gitu. Iya. Iyalah Mbak Dewi, terima kasih atas keterangannya. Mungkin 1 minggu ini Apa tuh Mbak Dewi? yang saya sebut. Oh yang tadi. Iyalah, insya Allah kita pasrah mengalir aja atas kehendak Allah. Titip salam sama putrinya ini. Sama putrinya. Ya, Oh dia juga duduk sana. titip salam sama putrinya Raga ini. Iya, iya. Dia kan sudah pulang, sudah ke. Sudah tahu. Iya. Iya Mbak Dewi. Ada lagi Mbak Dewi mau sampaikan? Ya hanya itu, saya Hanya mohon itu. maaf Ya, jika sama-sama. tidak lengkap dan kurang tepat menyampaikan. Ya, saya rasa juga Saya kami mohon maaf. yang berterima kasih atas cerita Mbak Dewi sehingga sedikit banyaknya kami mengetahui apa itu kehidupan kayangan dan kehidupan bidadari. Sama, kehidupannya sama. Sama ya. Cuman bedanya tidak ada alat-alat untuk berperangan Iya. seperti yang digunakan para manusia yang saling perang, dan tidak ada yang disebut untuk membuat alam rusak Tidak ada pengrusakan alamnya. seperti para polusi. Jadi tetap terjaga keaslian dan kenyamanan di sana. Siapa nama lengkapnya tadi? Mbak Dewi. Sarini. Dewi Sariningrum. Ya, terima kasih Mbak Dewi Sariningrum atas penjelasannya tentang cerita kayangan. Nanti kalau hadir kirim saya. Ya, insya Allah nanti. Saya persilahkan Mbak Dewi. Saya permisi. Ya, kami juga mohon maaf kalau ada kesalahan, ada kekurangan ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Santri Andalas, demikian cerita dari seorang bidadari yang turun rupanya. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa diambil ya. Wabillahi Ya taufiq Allah. wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.